Matahari sudah terbenam. Angin berhembus membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah perkuburan, sekelompok orang baru saja selesai menguburkan jenazah Pak Haji, seorang tokoh agama yang sangat dihormati. Semua orang pulang dengan perasaan lega, mendoakan agar Pak Haji mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Budi. Budi berjalan pulang dengan langkah gontai. Sejak kecil ia selalu mendengar cerita tentang siksa kubur, tapi ia tidak pernah benar-benar percaya. Baginya, itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam harinya Budi tidur pulas, ia bermimpi. Dalam mimpinya ia berada di sebuah tempat gelap dan sempit. Ia mencoba bergerak tapi tidak bisa. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara aneh. Ada suara jeritan, rintihan, dan suara cambuk. Tubuhnya gemetar, ia tahu di mana ia berada. Ia dan posting dalam kubur. Tiba-tiba, muncul dua sosok mengerikan. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka besar dan hitam. Mereka adalah Mungkar dan Nakir, malaikat yang akan menanyakan segala perbuatan manusia di dunia. "Siapa Tuhanmu?" tanya salah satu malaikat dengan suara menggelegar. Budi mencoba menjawab tapi lidahnya keluh. Ia tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Ia hanya bisa menangis. "Ina dimanggap kau tidak bisa menjawab?" tanya malaikat yang lain. "Apakah kau tidak pernah beribadah? Apakah kau tidak pernah membaca Al-Quran?" Air mata Budi semakin deras. Ia teringat akan masa lalunya. Ia selalu menyia-nyiakan waktu. Ia lebih suka bermain game dan bermalas-malasan daripada sholat atau mengaji. Ia sering mengabaikan nasihat orang tuanya. Ia bahkan pernah mencuri uang ibunya untuk membeli rokok. "Kau telah menyia-nyiakan hidupmu," kata malaikat itu dengan suara penuh kekecewaan. "Sekarang terimalah balasanmu." Tiba-tiba malaikat itu mencambuknya dengan cambuk api. Budi menjerit kesakitan. Rasanya seperti seluruh tubuhnya terbakar. Ia terus menjerit tapi tidak ada yang mendengarnya. Ia sendirian. Budi terbangun dengan nafas terengah-engah. Seluruh tubuhnya berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sekeliling, ia berada di kamarnya. Itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu terasa sangat nyata. Budi tidak bisa tidur lagi. Ia teringat akan semua dosa-dosanya. Ia menyesal. Ia tahu, jika ia tidak berubah, nasibnya akan sama seperti dalam mimpinya. Sejak saat itu, Budi mulai berubah. Ia menjadi rajin sholat, mengaji, dan berbakti kepada orang tua. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktunya. Ia sadar hidup di dunia hanya sementara. Hidup di akhirat adalah selamanya. Dan ia tidak ingin mendapatkan siksa kubur seperti dalam mimpinya. Budi kini menjadi orang yang lebih baik. Ia selalu mengingat mimpinya, menjadikannya sebagai pengingat agar tidak kembali ke jalan yang salah. Ia tahu mimpi itu adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Sebuah peringatan yang menyelamatkan hidupnya.